Assalamualaikum. Balik lagi di Kempleng Podcast, masih bersama gua tentunya Adang Kucai. Dan masih bersama gue juga ada Kiai Haji Iman Al Mukarrom. Dan bersama bintang tamu kita malam ini, Ya, ada siapa? Al Fakir Umangs. Umang. Jadi sebelumnya kita kemana-mana Rian, buat para Kempoders nih yang ngikutin kita dari zamannya kita main Season di 2. Season 2 Spotify, ya kan? Tepatnya di bulan puasa ya, yang biasanya denger suaranya doang. Akhirnya kita sudah mendatangkan langsung orangnya. Sosoknya, orang yang memberikan pandangan juga ilmu kepada kita tentang bagaimana berpuasa yang baik dan benar. Ya. Inilah orangnya. Tampak muda ya, gitu. Tapi tidak terlihat tua juga. Ya, Kenapa kita harus mendatangkan Umang ini nih? Karena bertepatan karena bulan ini. Bentar. Bentar dulu. Astagfirullah. Mulai ada gangguan. Mulai ada gangguan. Ritual lah. Ritual dulu. Nah, Hadir. Berhubung bulan ini kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia ya. Mulia Sangat sekali. mulia sekali. Bulan dimana panutan kita atau apa? Dilahirkan. Yang dilahirkan, panutan kita yang dilahirkan pada bulan ini. Bulan Maulid. Maulid. Pastinya ya. Maulid itu kalau bahasa kita. Oh, salah. Berarti salah. Apa? Bahasa Islamnya itu tanggal hijriahnya itu Rabiul Awal. Oh, Rabiul Awal. Bulannya berarti bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Kenapa Awal. bisa dibilang Maulid? Bisa dikatakan Maulid itu karena Maulid sendiri kan itu merupakan bahasa Arab yang artinya itu dilahirkan. Dilahirkan. Jadi Maulid itu dari kata walada yulilu ladatan. Ladatan. Akhirnya artinya lahir. Artinya bisa isim zaman, bisa isim makan, bisa masdar. Berarti artinya bisa tempat lahir, bisa waktu dilahirkan, bisa kelahiran. Ini kita lagi memberikan ilmu. Iya. Jadi tolong posisinya jangan kayak jangan posisi lagi seolah-olah di pos ronda. Ini aku tausiah, tolong dong. Aduh, gimana ya? Biar ada ini loh. Oke, lanjut Agak Pak. serius. Iya, berarti sebetulnya bulannya itu bulan Rabiul Awal. Cuman Maulid itu adalah lahirnya, hari lahir ya. Hari lahir bisa waktu, bisa tempat, bisa kelahiran. Ya, Maulud, di bulan Rabiul Awal ini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang membawa kita dari masa kegelapan, masa jahiliyah menjadi masa yang terang benderang sekarang seperti ini ya. Dan kita menjadi lebih pintar, cerdas. Iya enggak? Betul. Dan di akhir hayatnya juga memberikan syafaat pada kita ya. Nanti ya. akhirat. Syafaat itu sekarang akan dong. Sekarang enggak. Maksudnya di akhir hidupnya juga beliau sangat memperhatikan kita sebagai umatnya. Ya, ketika Terus beliau peduli. akan meninggal ya, yang ditanyakan itu bukan keluarganya, bukan hartanya, Tetapi umat. tapi yang ditanyakan itu umati 3 kali ya. 3 kali. Masya Allah. Hanya diadakan dengan tradisi-tradisi yang ada di Kita Di khususnya kita, ya, khusus. Indonesia sangat kental apakah sekali. Indonesia itu semuanya punya tradisi sendiri gitu maksudnya? Memang beda-beda. Kalau misalkan tradisi itu kan setiap daerah beda-beda. Artinya kalau misalkan di kita itu biasanya itu kita membacakan sejarah Nabi yang bisa kita kenal dengan berjanji. Atau Sifuduror atau Syarful Anam, itu sejarah-sejarah Rasul. Yang disebut yang di kita ini khususnya sering dikatakan marhabaan. Iya, Marhabanan. Bisa. Dan Itu. dilakukannya pun siang kalau misalkan di Enggak siang juga, terserah. Bebas. Kan Tapi itu ada. kan kebanyakan sekarang Kita melaksanakan kelahiran Nabi atau kita ngabubungah lah kelahiran Nabi ini kapan saja, walaupun bukan di Rabiul Awal itu sah-sah saja. Terserah. Itu Bagus. bentuk cinta kita terhadap Untuk cinta beliau. kita. Kalau bisa setiap hari kita, Setiap detik setiap detik merayakan hari lahir Kanjeng Nabi Kanjeng Muhammad Nabi Muhammad. SAW. Artinya merayakan itu kan bebas. Iya. Tergantung kita inisiatifnya mau seperti apa. Sebenarnya nggak merayakan kali ya. Kesannya bagi beberapa orang ketika kita ngomong merayakan tuh sifatnya hura-hura gitu kan. Tapi lebih ke
mahabbah mengingat kali Mengingat. ya gitu ya, mengingat akan kelahirannya, bagaimana sosok seorang kanjeng Nabi Muhammad SAW ini betul-betul sangat berpengaruh pada kehidupan kita sekarang ini ya. Karena kita sering dengar ya, Abu Jahal itu setiap hari Senin diangkat siksaan. Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal itu musuhnya Rasul. Oh, Walaupun memang aslinya itu mamang Rasul sebenarnya. Mamangnya Rasul. Paman. Sifat paman Nabi Muhammad kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu kayak yang ingin sekali membunuh Rasul. Masya Allah. Tapi ketika hari Senin itu diangkat siksaannya. Artinya dapat remisi dia untuk remisi, libur disiksa. Tiap hari Senin disiksanya. Karena memperingati hari lahirnya. Senang atau bunga ketika Nabi Muhammad lahir pada hari Senin itu. Walaupun sejahat-jahatnya beliau, bukan sejahat. beliau dong, si tangkurak jahiliyah ini, si Abu Jahal ini, tapi dia ikut merasakan senang ketika Nabi Muhammad ini lahir. Masa Hanya sebatas itu saja dapat remisi. Apalagi kita rahmat gitu, rahmat Allah, apalagi kita yang seharusnya betul-betul mengimani. Ini bukan rahmat sih, rahmat bukan ya. Yang bisa dikata rahmat artinya rahmat Allah turun itu kepada kafir ataupun Islam itu sama saja. Ada diberi remisi, keringanan, kasih sayang, bentuk kasih sayang. Hanya sebatas karena merasa bahagia ketika kanjeng Nabi Muhammad itu lahir, walaupun tidak mengimaninya. Apalagi kita. Nah, sayang sekali. Ketika kita dilahirkan dari lahir sudah menjadi umat Islam, tapi kita kurang beriman. Bahkan ada yang mengharamkan. Luar biadab. Masya Allah. Bukan luar biasa lagi, luar biadab ya. Luar biadab. Bid'ah. Maulid bid'ah. Bid'ah itu secara pengertian apa? Bid'ah itu secara pengertian luas itu kan memang sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Berarti itu bid'ah. Berarti lu sebadan-badan bid'ah ya. Iya dong. Hari jomblo bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasul. Tidak ada. Kita juga bid'ah. Lu juga sebadan-badan bid'ah. Karena badan lu nggak ada di zaman Rasul. Tidak ada zaman Rasul. Apalagi yang sempat kemarin ada video. Apa? Di mana? Bapak oknum Ustadz melempar TV tapi divideokan. Aduh. Itu bagaimana itu? Kita ngomongin perkara bid'ahnya. Itu yang nggak keren. Yang keren lagi adalah ketika TV dihancurkan, dibubat babet tapi sambil divideokin. Itu gimana, Pak? Tapi yang keren lagi ada lagi. Backgroundnya mobil lagi. Iya. Itu bid'ah semua. Yang keren lagi ada dia tausiah bilang bahwa TV dan media elektronik itu bid'ah, tapi di YouTube. Itu gimana, Pak? Aduh. Itu sangat gua nggak ngerti pahamnya. Mengetahui bid'ah sendiri tidak tepat. Tidak paham lah. Kurang tepat. Artinya memang segala sesuatu memang dikatakan bid'ah. Tapi kan ulama mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi ada dua. Yang dikatakan maulid memang betul ya, tidak ada. Walaupun memang zaman Rasul itu Rasul sendiri memperingati hari lahirnya setiap hari Senin, dia puasa. Ini puasa apa? Puasa kelahiran hari Senin. Makanya banyak yang mengikuti puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu. Seninnya adalah salah satunya memperingati hari lahirnya dirinya sendiri waktu itu, kanjeng Nabi ya. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, jadi diperingati lah puasa hari Senin. Kalau misalkan ada sekarang yang membid'ahkan bahkan mengharamkan perayaan Maulid Nabi itu sangat luar biasa. Biadab sekali. Anda itu siapa? Ente salur. Katanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan mah. Bahkan ada ustadz nih. Iya. Oknum lah. Kalau ustadz itu bukan sebuah profesi yang ada instansinya, jadi nggak bisa dikatakan oknum ya. Ustadz dikatakan. Ustadz di YouTube, udah tenar mengatakan memperingati hari lahir Nabi itu memperingati kesesatan. Waduh. Sesat ente. Enten sesat lur. Sekarang berarti begini kadang-kadang. Mang Umang sendiri bisa bilang bahwa dia ustadz karena apa? Karena dia bisa lah istilahnya ngomong agama lah. Bisa ya. Dia orang harus nonton kita, Ri. Iya. Kita bisa ya, bukan ngerti ya. Bisa. Kalau bisa kan kita juga bisa. Asal zaman gitu memang. Asal ada teksnya. Makanya kita di sini, saya pribadi khususnya berdandan seperti ini, Mbak. Memakai sorban. Seolah-olah paling soleh. Ya. Dalam rangka
bahwa tidak semua yang berpakaian seperti ini adalah orang yang soleh gitu. Ini just pakaian aja gitu sebenarnya ya kan. Joirnya. Joirnya. Makanya don't just book by it's a cover. Jadi nggak semua yang lu tampak itu bagus, belum tentu bagus. Iya. Contohnya ya gua ya, Ma ya. Maka di akhir zaman itu akan banyak sekali. Betul. Bukan ustadz mengaku ustadz. Wah. artinya Seperti contohnya adalah saya. Ya. Bukan haji mengaku haji. Salah Gitu satunya. contohnya. Iya. Saya adalah contohnya bahwa ternyata akan terjadinya hari kiamat adalah orang-orang seperti saya, Ma ya. Betul. Dan untungnya di Citaringgul baru cuma satu. Kalau udah banyak berarti itu udah makin dekat. Semakin dekat kiamat ya. Mudah-mudahan tidak ada pengikutnya. Justru saya ingin merekrut gitu kan. Lumayan buat bisnis MLM nantinya. Balik lagi ke masalah Maulid. Maulid. Jadi sebenarnya kita udah pernah juga lah ya. Jadi kalau misalnya yang pernah dengerin Spotify kita ya, Itu Rajaban. beda ya? Itu Rajaban, kalau Rajaban itu Isra Miraj itu. Isra Miraj, beda tapi tetap dalam rangka di momennya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu merayakan Isra Mirajnya Nabi Muhammad. Dan oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Salat 5 waktu. Salah satunya ya? Salah Salah efek satunya. dari Isra Oleh-oleh lah, Miraj. oleh-oleh. Oleh-oleh. Dari Isra Miraj. Balik lagi ke Maulid Nabi, Mah. Ya. Berarti sebetulnya beberapa orang harusnya ya, Mah ya. Harusnya menurut saya nih, kalau ternyata Maulid ini dalam rangka mengingat hari dan tentang Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang mengingat apalagi sampai tiap detik gitu. Berarti makin terlihat betapa cintanya itu orang terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Ya. Tradisi Maulid sendiri kan itu tanda bukti lah, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Terbukti dalam acaranya pun kita menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Nah, tapi kadang-kadang suka begini, Mak. Berarti kan seperti yang tadi Mama utarakan bahwa tentang kisah-kisah Nabi itu ada di kitab-kitab apa? Berjanji. Lalu Situduror, Situduror, Saiful Anam, Saiful Anam sama Saya enggak apa, Mak. ya pokoknya itu. Nah, Kitab-kitab marhaba lah ya. ya, Dalam kitab-kitab marhaba itu kan bercerita tentang perjalanan Kanjeng Nabi. perjalanan Lalu tentang keluarganya. keluarga. Nah, dan harusnya sejarah. momen Maulid ini adalah menjadi momen kita untuk lebih mengenal kepada Kanjeng Nabi. Nah, makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang kepada Kanjeng Nabi Sedangkan kita sedangkan tidak kita kenal. tidak kenal. Tidak kenal. Kita tidak memperingati. Omong kosong. Kalau lu bilang lu cinta Nabi tapi lu ngebidahin Maulid Maulid. Apalagi Dan sampai mengharamkan. dan mengharamkan. Apalagi yang lucu adalah ketika di momen Maulid Nabi di setiap musola, Ya. idealnya atau harusnya kan diisi dengan tentang cerita-cerita Nabi dalam rangka merangsang dan meningkatkan keimanan kita karena kita lebih mengenal kepada Kanjeng Nabi di momen itu. Ya. Tapi diisi dengan ceramah-ceramah politik. Waduh. Waduh, itu gimana, Ma, menurut Mama? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau misalnya ada ustadz-ustadz yang Seperti model itu? itu sebagai selaku provokator mungkin Mungkin ya, atau ke bawah atau kegiring opininya. Giring Ya? opininya. Jadi alangkah naifnya seorang kiai, seorang ustadz ketika ceramah Di momen membawakan Maulid. momen politik. Oh, betul. Apapun itu momennya. Apapun itu momennya. Masya Allah. Jangan memperjualbelikan agama. Janganlah gitu. Karena ternyata ketika Maulid Nabi pun mengangkat tema politik dalam pengajian yang sebetulnya itu sama saja merusak esensinya kali ya. Esensi dari Maulid itu sendiri. Esensi Maulid sendiri kan memang kita ingin mempertingkat mahabbah kita kepada Rasulullah. Betul. Apa yang diisi dengan provokator isinya itu Sangat bahaya. sangat bahaya. Berarti nggak boleh dong, Mak, misalkan saya mau nyalonin RT nih. Wah, pas ini Maulid Nabi. Saya bagi-bagi sembako apa gitu. Tergantung niatnya Tergantung itu. niatnya dong. Lu niatnya momennya salah. Makanya Iya, niatnya ketika biar- panitia nih Biar umpamanya menarik. ada salah satu politikus Ya. calon lah katakan Calon. disumbang ikut saya 40 juta. Kan main. Waduh. Enggak segede itu di kita. Nah, ya. Paling ada 1 juta lah. 2 kali bayar. Aduh. Ya, 2 kali bayar. Asalkan saya kasih panggung supaya bisa ngomong sambil kampanye. Kan Nah, kita Memanfaatkan. selaku panitia harusnya tegas. tegas. Kalau mau ngasih ikhlas, jangan ada emeng-emeng apa-apa. Harusnya seperti Harusnya itu. seperti Tapi itu. kebanyakan nggak enak, Mak. Dibikin nggak enak. Nggak, aduh. Harusnya nggak boleh kayak gitu ya, Harusnya Mas. nggak boleh. Maksudnya- Ya intinya Yang hak ya hak, yang batil ya batil gitu. ya kuliah hak walau kana murun. Kan Wede. Artinya adalah- Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. ya, walaupun pahit. Pahit. Tidak Benar. boleh. Tidak boleh ya tidak boleh. Tegas gitu.
Ya, jadi intinya esensi dari Maulid ini supaya kita Semakin semakin mahabbah dan kita juga butuh syafaat dari beliau. betul, karena kita ini nggak pernah tahu, kita nggak hidup di zamannya ya. Kangjeng Nabi itu seperti apa Seperti apa rupanya, tidak tahu. kebaikannya Tidak tahu. Walaupun ada hadis-hadis yang mengatakan beliau begini-begini, tapi kan kalau nggak ketemu itu nggak kurang greget kurang ya. ya. Kayaknya Makanya bohong. ketika ada sahabat yang bertanya, Rasul bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Maka para sahabat, antum yang lebih tahu. Rasul yang lebih tahu. Maka jawab Rasulullah, iyalah mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka iman kepada aku. Masya Allah, berarti sebetulnya Kita harusnya. Dan harusnya ternyata peran-peran ulama ini sangat penting sangat penting. supaya kita bisa dicintai atau lebih bahagia menurut Kanjeng Nabi tadi. Ya kan? Kita tidak akan mengenal beliau tanpa wasilah ulama-ulama itu. Tanpa adanya maulid dan kitab-kitab marhabat tadi. Karangan itu. Beberapa ulama besar pada Maulid masanya sendiri ya. itu yang mengadakan pertama kali itu Malik Al-Muzaffar. Orang Pertama mana? kali. Orang mana? Aduh, orang mana saya kurang Tapi tahu. di tanah air ini atau di NKRI ini atau Bukan NKRI. Bukan. NKRI, pokoknya luar, daerah timur. Karena kita sengaja pakai NKRI, NKRI. biar kelihatan identitas kita Kalau kita orang Indonesia. 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 Harga mati. Tanah air, harga mati. Ya, walaupun memang tidak pernah gitu ya diajarkan oleh Rasul, bahkan Rasul pun tidak pernah mengadakan peristiwa-peristiwa Maulid ini. Ini mah ya Banyak bentuk ini. bentuk cinta Tapi kita. kan ya. isi dari Maulid ini kan bagus. Baik lah. Baik, Kebaikan. kita merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Orang Kristen pun Betul. itu merayakan hari lahir Yesus Betul. alias Nabi Isa. Iya. Apalagi kita harusnya. Karena Nabi Muhammad itu dilahirkan. Ketika kita ngomong tentang proses pelahiran, Nabi Muhammad itu dilahirkan. Beda halnya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau gimana kita dilahirkan? Iya makanya. Beda. Beda dong. Beda dong. Kalau Beda. kita kan dilahirkan, makanya proses makanya mengapa ada- kita iya. adanya maulid dan mencintai atau mengingat hari lahirnya Nabi Muhammad ini karena beliau dilahirkan. Sama seperti kita. Manusia, tapi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau misalkan ulang tahun istri kita Nah. sering lah Sering. memperingati Kue. Supres. Supres. Tengah malam. tengah malam, lilin, tiup, kado naon. Itu kan Biar- bentuk Ya, bentuk mahabbah kita. bentuk sayang kita. Bentuk sayang kita. Masa sih kita kepada Nabi Muhammad tidak boleh? Betul. Orang yang betul-betul membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman keterang benderang seperti ini. Memang ketika Nabi lahir pun memang sangatlah banyak keanehan sekali di situ ya. Artinya berarti makhluk ini sangat luar biasa. Saking sangat luar biasa. Saking luar biasanya itu, maka ketika lahir keanehan-keanehan pun terjadi. Betul. Salah satunya ketika lahir Nabi Muhammad itu api yang 1000 tahun tidak pernah mati, yang selalu disembah orang-orang Majusi. Di daerah Yunani ya kalau salah. Di Majusi ya. Nggak tahu Yunani di film Bukan. Wonder Woman di Yunani gitu. Eh, Api 1000 tahun. Di jauh lah pokoknya ya. jauh Jauh. Pakai kapal ya, terbang Majusi ya. gitu ya. Itu mati ketika lahir Nabi. Mati. Padam. Padahal Padahal 1000 tahun sebelumnya juga mati. biarpun sudah di Sebor. Tempat itu memang tadi sebor pada dilindungi. oh Banyak Tuhan ya, sendiri karena disembah ya. Karena disembah, nu seborna tuh kualat tuh. Wah, itu sama aja matian Tuhannya. Tuhan dimatiin. Berarti Tuhannya bisa mati Ya. ya. Itu Salah satunya itu, Tapi dengan lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dia padam dengan sendirinya. padam. Itu keanehan kan. Aya naon ieu? Sesuatu Orang-orang Majusi, wah ternyata memang ada makhluk Allah yang luar biasa lahir ke alam dunia. Taruh tiup deui. hasilkan serunya gitu ya. Bisa jadi itu mungkin kayunya sudah mulai Ya, memang merembet itu lah. Bukan keanehan, Bukan. mujizat itu. Mujizat. Mujizat. Itu salah satu bentuk begitu pun alam raya ini setiap zat yang terkandung walaupun mineral yang ada di alam raya ini pun ikut bunga atau ikut mendukung bahagia. ketika lahirnya Nabi Muhammad Ya. gitu ya. Betul, api yang begitu panas pun padam dulu. Ini sangat filosofis sekali sebetulnya ya kalau kita coba cermati secara dalam. Ya. Cuman ya gimana nih menurut Mama nih? Kita sebagai anak muda nih yang kadang-kadang malas juga. Ya, pasti lah gitu. Apalagi jangan sekarang kan zaman aduh Iya gitu. Jangankan lot, main PUBG, PUBG, judi main online, slot, judi online gitu. Ya, Cara kalau- kita supaya meningkatkan rasa cinta kita. Karena Kalau- saya tahu gini ya.
kadang-kadang ngomong kosong lah gitu ya, cinta Nabi Muhammad gitu loh, tahu-tahu malam-malam ngeberhentiin truk gitu, alasannya mau ikutan akhirnya kelindas. Oh, gitu. iya, Kadang-kadang Kayak gitu tuh orang-orang tuanya tolong dong, aduh kasihan gitu. Iya, maksudnya kan Kita boleh merayakan tapi istilahnya sewajarnya. Artinya sewajarnya jangan sampai kita dari jauh-jauh datang mau gantar. Iya betul. Mereka mana? Mahabbah ka Rasul. Tidak harus seperti itu. enggak selebay itulah Enggak maksudnya. enggak selebay. Padahal di Solo udah disediain gantarnya. Sewa ya? Gak usah bawa. Udah mau benderanya malah kan. Nah, padahal gampang. Itu. Cukup di rumah dengan membacakan sholawat, dengan pembacaan berjanji, dengan kita membacakan sejarah-sejarah Rasul. Itu bukti mahabbah kita cukup lah. Kalaupun memang kalau pengen lebih ya kita sodako. Iya, kalau kan Iya, gue iya. sholat hajat kepada beliau. Ya, Ada hadis baca Al-Qur'an itu, untuk beliau gitu. man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa zahab min jabali. Apa itu? Artinya ini memang kontroversi, ada Iya. apakah hadis apakah bukan. Iya betul. Gitu ya. Memang sering dibacakan oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai ketika perayaan Maulid. Si 8 tersebut. Silapan si hadis ini bukan hadis. 8 tersebut. Saya tidak berani mengatakan hadis karena memang belum ketemu. Iya. Apakah memang saya can manggih di Iya, betul. coretana. Iya. Kalimat Di lah, sini katakanlah. aya, Nah, katakanlah kalimat lah. seperti itu. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk perayaan Nabi Muhammad, maka kaya-kaya orang itu sepertikan sodako sebesar gunung Uhud. Masya 1 dirham ya. 1 dirham tuh dirham. berapa rupiah? 1 dirham teh berapa? 1 dirham sekarang banyak lah. Banyak. Ini kan dari waktu zaman Rasul ya. Zaman Tapi sekarang dirham masih ada juga, Mak. dirham ada, Iya, cuma juga. kan Dirham di Arab itu mah kan. Arab, kalau Mekah, dia kan tapi- rupiah. Ya, kan itu mah koin emas ya. Apalagi kan di kita kan harus masak ya. Kalau Nah, misalkan itu salah satu mau- bentuk juga Itu mungkin salah sama. satu. Salah Salah satu satu bentuk. bentuk kita mahabbah kepada Rasul, kita sok nyin sisihan. Iya, bikin Jadi olahan, sisihan itu berkat. olahan yang satu nyiru. nyiru bahasa Indonesia naon? Tampah. Kayak gini lah. Kayak gini nih, apa nih namanya nih ya kan? Apa nih Kayak namanya? gitu. Kayak begini. Diisi dengan olahan kayak bihun, Nasi. mie, Kentang, ayam 1 ekor, tapi udah mati. Tapi udah mati. Bangkai ayam. Iya, bangga. Nah itu salah satu bentuknya. Iya. Salah satu bentuk Di kita. kita ya, itu tradisi di kita. Tradisi di kita di Citaringgul Nah. khususnya seperti itu. Gitu. Kalau kita berangkat ke Karangtengah itu bongsang. Bongsang. Bongsang Sama itu juga besek ya, bambu. Cijayanti itu masih bongsang. Bongsang Sama, itu cuma lebih ke diringkas aja. Diringkas. Ya. Kalau kita kan kayak manual lah ya. manual. Jadi prosesnya, Harus setiap prosesnya dilakukan gitu. Jadi lebih enak. Jadi dibagi-baginya itu manual gitu. Kalau misalkan bongsang tadi kan udah jadi lah, tinggal bawa pulang. Ya, deh, bawa gitu. berkat lah ya, Berkat katakan lah, lah ya. kayak gitu. Berkat. Makanya tidak apa-apa kalau misalkan memang mau kita seikhlasnya lah. Betul. Kalau memang sanggupnya saya mah maulid sanggup aqua we doang sadus mangga. Mangga atau telur seperapat gitu. Seperapat mangga, Bisa. seikhlasnya mah era. Iya, Iya, cuma kan masa sih. Masa Tapi sih. hati-hati nih, Apa? yang perlu garis bawahi. Mau nyebrang? Sing ikhlas ketika nyen sisihan gitu. Oh, gitu. Iya. Khawatirnya tuh kalau bawa piring Uh. ngasih sihan teh barang nih 20 orang mau piring lagi. Padahal Iya. semata-mata Khawatir dalam hatinya timbul ria itu yang dikhawatirkan. belok. Atau kadang-kadang nggak enak malu. Nah. Itu udah bukan karena Allah lagi. Iya. Udah bukan karena kanjeng Nabi lagi. Khawatir Karena malu seperti lagi itu. ya. Hati-hati dalam segala Hati-hati, bentuk niat berarti. Salah satu Dengan niat salah satu Yang ada sedekah akhirnya itu. uang Habis habis banyak, nggak dapat apa-apa. pahala tidak ada. Iya. Mana pahala? Ulang ketika nagih hingke, mana pahala orang sodako ya tiap mulut. Pan mana malain karena Allah. Karena malu, karena ria. Karena ria hayang dipandang ku batur bawa mana teh nyieun sisihan. Jadi makanya daripada nggak ridho dan ada hal-hal seperti itu di hati, lebih baik itu uang dipakai untuk ngebenerin dapur mendingan ya. Iya setidaknya walaupun nggak dapat pahala udah beres ya tapi, nggak? tapi saya yakin orang Citaringgul mah kabeh ikhlas. Amin insya Allah. Amin, ya Mudah-mudahan kita semua ini salah satu orang yang sangat betul-betul ikhlas dalam melakukan segala bentuk Mukhlisina. eh, Orang-orang mukhlis. ibadah. Orang-orang mukhlis. Mukhlisina lahuddin. Kunapa? Kunapa? Apa itu? Pasti nggak sih, men? Hah? Tahu. Itu kan ini nggak pernah ngaji ya. Ngadenge mah pasti sering. ya. Sering pasti. Itu apa? Apa Di- sadik-sadik. di Orang-orang mudah-mudahan. mukhlis eta Iya, orang ikhlas. yang beragama. Betul, orang beragama karena ikhlas itu menurut saya salah Itu satu- kunci pertama dalam ibadah ikhlas itu. apapun nih. Tapi Apapun kan itu susah, ibadah. Mak. Oh, ilmu ikhlas Yang memang paling susah itu ya ikhlas. Karena ketika kita sholat mengharapkan surga dan surga aja udah nggak ikhlas sama ya. Ya. Ya hati-hati Hati-hati. loh. Artinya memang ada tingkatannya lah. Tapi ikhlas. kalau gua suka ini loh, Mak. Salah nggak ketika
gua apa ya, berpikir bahwa lakukanlah ibadah seperti lu berak. Iya kan? Ya. Apakah ketika kita berak kita lihat tai kita yang jatuh? Apakah ketika kita berak kita mau apa aja nih yang keluar dari bool gua? Enggak kan gitu. Iya. Jadi lakukanlah ibadah itu seperti berak. Anggap berak udahlah. Ya, ada lagi hadis yang mengatakan. Ini juga bukan hadis nih. Kalimat lah katakan. Kalimat. Oh, bukan hadis. Kapan Tapi hadis sering sama? dikatakan. Oh. Ulama-ulama mungkin ini ya. Man adoma. Oh, kirain mau man ana. Man ana. Man adoma Itu mana? Nabi Man Muhammad ana. Nggak ada itu, nggak ada. sallallahu alaihi wasallam kuntu lahu syafi'an lahu kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ulangi. Tadi nggak jelas dari awal. Man adoma li maulidi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sampai akhir kiamat. Syafaat. Sampai hari kiamat. Ya, Syafaat. artinya barang siapa yang mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka nanti di akhir kiamat dia akan mendapatkan syafaat. Tar dulu sebelum jauh-jauh kemana-mana nih mas, syafaatnya apa sih mas? Syafaat itu Soalnya Empoders ini orang yang baru sok muslim pada nggak ngerti mah. Nah, Gitu. Coba pak jelasin mah. syafaat itu lamun cek orang pertolongan, Pertolongan, bantuan, pertolongan Rasulullah SAW. Artinya gitu. Syafaat ini akan diturunkan kepada orang yang memang dosanya masih sedikit-sedikit. Ketika dosanya banyak dapat syafaat dong? Nggak dapat. Itu tergantung rahmat nanti. Oh rahmat Allah. Urusannya itu mah. Rahmat. Kita jangan sampai kita sering dengar nih seorang jablay yang masuk surga karena dia memberikan air pada anjing. Iya. Iya. Kita jangan mengikuti orang mereka jablay. Enggak gitu juga gitu ya. Gitu juga. Dan mentang-mentang ada cerita tentang Ya. jablay yang memberikan minum kepada anjing, Lalu terus dia masuk masuk surga surga. karena rahmat Allah, lu mau ngejablay sekarang gitu nggak Nah, boleh. boleh. Hentikanlah praktek Hentikanlah, open BO jangan. kalian. Ya. Kalian itu cowok, jangan Itu cowok, dijaga. jangan. Itu kerjaan cewek. Jadi rahmat rahasia Allah. Walaupun umpamanya memang turun kepada si jablay itu hak prerogatif Allah. Iya, hak prerogatifnya Tuhan. Ya, jangan sampai kita Pede seolah-olah. pede. Iya. Bahkan mengikuti orangnya buat teng menang rahmati Iya. walaupun orang sok maksiat ge. Enggak begitu Tapi lah. lah gitu. Kita mah lurus aja lah. Artinya gitu. Syafaat itu pertolongan kepada yang memang dosanya tidak terlalu banyak. Iya. Katakanlah gini, ketika ban itu ditambal ke tukang bengkel, kasih Roy umpamana. Si Roy. pangnama Si Roy, bengkel bengkel ya. depan. Bengkel depan Roy. Roy. Panggilkeun ya ban. Ban tolong. Ketika bolongnya gede. Iya. Oh, iya mah tuh bisa ditambal atuh. Ganti. Kudu diganti ya mah. Kecuali bolongnya satu. Pijeun eta mah. Buah, Neraka. Bakar. Bakar. Kalau nggak digunting-gunting. Gunting. Untuk jadi Ban karet. ban karet, ban. iketan. Tapi lamun dosana saeutik alias bolonganna. Kecil-kecil. Wah, ya bisa tambah keneh. Masih bisa. Ieu mah bisa keneh. Berarti rahmat itu tentang hal seperti itu mungkin. Oh, seperti itu. Mungkin juga. Ya. Kita nggak tahu ya. Seperti itu kan. Ya. Pokoknya itu mah udah hak prerogatifnya Hak Allah prerogatif aja. Allah, umpamana cek si Roy teh, ieu mah bolong ge gede, tapi teu deun ieu mah. Siapa tahu dibenahin sama Roy. Benahin. Akhirnya tidak jadi dibuang. Ya, Mungkin nama dia dikaryakan jadi sesuatu. seperti itu. Kita jangan sampai maksiat kita itu supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Enggak begitu. Nggak begitu. Salah. Jadi jangan mentang-mentang Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat. Oh, terus seolah-olah rahmat Gitu. Allah Jangan besar. sampai salahkan arti hadis tersebut. Hadis wah. Kalimat tersebut urang mah geus sodako keur kamari maulid. Maksiat ge moal naon ieu. Enggak begitu. Tidak begitu. Semua bentuk apapun kayaknya di dunia ini. Ya, Lo mau berbuat baik, lo mau berbuat jahat, tetap ada hitungannya. Ada Tetap hitungan. catatannya ada. ternyata Adapun ketika nanti mungkin ketika ditimbang, apakah nanti berat lebih ke yang buruknya atau yang bagusnya, atau katakanlah lebih banyak yang buruknya, dan orang itu ternyata masuk ke surga katakanlah. ya, Nah itu udah prerogatifnya hak Allah. prerogatif Allah, rahmat Allah di situ ada. Itu Rahmat rahmat. Allah. Dan kita tidak bisa menerka-nerka. tidak bisa. Istilahnya kalaupun sementara ini bagaimana cara kita biar di rahmat Allah adalah dengan cara caper sama Allah. Ya dong? Karena ibadah itu bukan jaminan kalian masuk surga. Ibaratnya buat siapa itu? Buat kita doang ya salat mah ya. Artinya kita masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Masya Allah. Seorang yang maksiat masuk neraka itu bukan karena rahmat Allah juga, itu karena adilnya Allah. Adilnya Allah. Itu. Jadi jangan pede.
ketika kita ahli ibadah, ngaji rajin, puasa rajin, sedekah rajin, kehajian yang 18 kali, menyatakan bahwa diri saya ahli surga, ibadah rajin, apalagi sampai mengkafir-kafirkan, apalagi sampai mengkafirkan kepada orang-orang. Artinya setara ngaji neraka siapa? wah, Masya Allah, betapa ahli surganya engkau ya. Tapi bukan berarti kalian tidak sholat juga, Sholat mah sholat, penak aja. Ya kayaknya sih lebih baik apapun itu urusan Tuhan lah. Urusan Tuhan. Kita mah cuma bisa capar aja sama Allah lah ya. Ya. Dengan cara menjalankan perintahnya, kewajiban lah gitu. menjauhi larangannya. Tak itu takwa heula. Ya takwa aja dulu lah ya. Nah, Itu adalah cara kita capar sama Allah ya. caper kita wajib caper kepada Allah mah. Wajib, Ihsan, harus. ihsan. Bahkan dengan kita apa sih namanya beribadah aja semata-mata hanya mengikuti perintahnya aja itu sudah dapat pahala. Ya kan? Ya, Di situ kita ada poin bicara- plus lah buat kita, Ya. ada poin buat kita ya. Terlepas Kalau apakah kata- itu diterima atau tidaknya itu prerogatifnya Allah juga dong. ihsannya antak budaulah kana kata Tuh, fa in apa? takum yaro fa inna wa yaro. Apa? Ibadahlah kalian seakan-akan kalian melihat Allah. Seakan-akan ya. Ya. Sekarang Allah di depan kita. Seakan-akan bukan mau mungkin Allah. Ya, seakan-akan betul. Kalau kalian masih tidak yakin bisa melihat Allah, maka yakin bahwa Allah itu melihat Kita Kita. Maka di situ akan timbul ikhlas. ikhlas. Berarti Gitu. itu udah tahap ihsan di sana. Bisa. Ya kayak kita kerja lah gitu ya, simpel. Nah, Ini orang-orang gini nih Pejilat lah. kompoders nih goblok-goblok sebenarnya. Harus gitu loh. harus di analoginya harus nyampe kotak mereka. Ya. harus dicontohkan Harus dulu. contohkan. Jadi kalau kita gawe di pabrik lah katakanlah. Itu Nggak ada bos mah, lah haleh. Lah kalehe, Ada bos ngerokok sibuk. dulu. Nah. Itu salah satu bentuk tidak amanah juga, tidak ihsan juga, tidak takwa juga, tidak takut juga. iya, itu bentuk ihsan di pagawean itu. Iya. Itu harus, ternyata hal sepele seperti itu pun harus kita lakukan di kehidupan Ya. dalam beragama ya, Mai. Dalam ibadah harus seperti itu. Dan balik lagi ke Maulid Nabi dah, ini udah kemana-mana. Kita ngomongin Maulid Nabi, Masya Allah. Oh, Dari astagfirullah. sapaan tadi ya? Dari sapaan ya. Sapaan. Jadi sapaan itu seperti itu ya. Ya, sampai seperti itulah. Apa ya? Simpel itu orang dalam lah mungkin lah kalau misalnya Orang dalam. orang dalam kan. Iya. Betul-betul. Jadi ingat syafaat diberikan kepada yang dosanya masih Masih kecil. bisa dihampura. Jadi orang dalam pun mempertahankan karyawannya itu kalau Iya. misalkan kesalahannya Kecil-kecil. emang kecil-kecil. Kalau misalkan dia udah Memperkosa bosnya Wah. gitu udah nggak bisa ya, atau menusuk HRD-nya itu Langsung. udah nggak bisa ditolong ya orang dalam juga ya. kayak gitu juga, Sapaan. ibarat kayak gitulah Ya, ya. seperti itulah. Contohnya Nah, seperti itu. itu. Bukan berarti kalian harus nusuk HRD, nggak Enggak, boleh. bukan Itu berarti. salah satu perbuatan jahat, akan ditangkap polisi kalian. Iya. Tidak boleh Harus ya. saling membunuh. Jangan. Karena kita sama-sama makhluk Tuhan. Iya, Ya, seperti itu. betul. Jadi betul-betul ternyata Maulid ini sebetulnya adalah momen kita untuk meningkatkan rasa sayang kita, rasa cinta kita. Makanya Pada kalau Nabi. dihilangkan ini tradisi Maulid itu sangat sayangkan sekali. Ini udah tradisi dari leluhur kita, Iya. jangan sampai hilang. Adapun umpamanya ya, ada umpamanya di generasi kita acara Maulid gapleh, Aduh, itu kan bahaya lagi. bahaya. Dalam rangka pakai banner gede-gede memperingati Maulid Nabi, kita lomba remi. Aduh, tidak boleh. Makanya yang Maunya lebih ekstrim lagi nih. ada. Ketika saya mengatakan umpamanya kita boleh merayakan Natal, tanda kutip ya, Tanda kutip. bahaya ya. Waduh. Kita merayakan Natal itu untuk merayakan lahirnya Nabi Isa, itu dibolehkan. Boleh. Nabi Isa ya, Nabi Isa. lahir Natal lah. Berarti Natal. peningkatannya apa? Baca Yasin, baca Waqiah, baca tahlil, tahmid, itu boleh. Dengan cara kita. Dengan cara kita. cara kita. Sebaliknya, ketika Maulid, acara Maulid dibungkus dengan seperti orang-orang kafir merayakan dengan pohon cemara, dengan Petasan pangser. petasan. Nah, itu sebaliknya malah tidak dibolehkan. Makanya kita boleh merayakan hari Nabi Bisa. Lahirnya nggak bisa. bukan Yesus ya. Ya, hari Karena lahirnya kan bisa. kata mereka Yesus. Iya. Kan kalau kata kan Nabi Isa. Iya. Boleh merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa. Boleh. pas ketepatan dengan tanggal Tanggal Natal 25, 25. boleh. Bukan, kan Tanggal 25-nya. Kata Natal Oh, tanggal Natal. 25, iya. Cuma Iya. dengan cara kita. Dengan cara kita intinya nih. Walaupun umpamanya tanggal 25, kan sebenarnya Maulid Nabi pun kebanyakan enggak tanggal hari H, Iya. enggak Iya, tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, iya. Ada yang merayakan bahkan di bulan Rajab masih ada Masih yang ada yang merayakan Maulid merayakan. Nabi.
Oh, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena tadi kata Mama tadi, Ri, kita Iya. bisa merayakan itu Harus setiap hari, detik. Setiap detik, setiap hari. Karena maulid sendiri itu dari isi makan juga, bisa isi zaman juga, tempat dan waktu. Mau kapan aja, Boleh. terserah boleh. Ya, itu Itu lebih bagus. Lebih bagus. Yang Semakin penting, setiap detik kita semakin mengingat. ya isinya yang perlu diperhatikan ya. Esensinya. Esensi daripada isi acara maulid ini. Betul, betul. Jadi jangan sampai dibelak-belakan lah. Ya, khawatirnya begitu. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, ngadu FF gitu nggak boleh ya. Ya, kayak Dengan menggunakan kostum Muslim nggak boleh tetap ya. Walaupun baju Muslim juga ya. khawatir kan udah ada liberal-liberal seperti itu. Nah, betul. Mungkin Makanya. zamanan kita memang tidak ada. Tapi Apakah sudah ada gejolak-gejolaknya ya. tidak menutup kemungkinan zamanan cucu kita itu akan terjadi. Seperti Berarti betapa pentingnya butuh pendidikan agama kita tanamkan sedari dini kepada anak cucu kita. makanya maulid-maulid ini tradisi jangan sampai hilang. Ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak generasi kita. Contohkan oleh kita untuk generasi-generasi kita. Ya, Karena tapi yang kita harusnya sayangkan tuh- gini. Dulu itu waktu saya kecil itu Sering. sering yang ikut Sering urudan ikut ya, urudan. rame. Rame. Tapi kalau kita lihat sekarang itu Sepi. Nggak ada anak kecil, Mak. Apa ya? Nggak ada anak kecil. Nggak ada. Ininya udah nggak ada ya. Apanya sih? lama kelamaan itu akan Makan hilang. Apalagi Vibes. dengan ramainya media media Betul. sosial seperti sekarang, banyak yang ngomong-ngomong bid'ah. Ya, Masya Allah. dulu mah kita nyampe pagi itu 25 hari. 25. 30 saya di Puntas pernah. 30. Iya. Pernah saya 30. Di Sekarang Pasir anak Maung. kecil itu 10 itu udah paling banyak. Udah paling banyak banget. Dibagi 10. Zaman dulu 10 dapat apa aja, Mak. Saya seperti Balendrang sake kenceng, Bor. Bor, Balendrang. Ya, betul, betul, betul. Jadi kan niatnya sedekah ya Hmm. memang ya itu orang-orang. Dan akhirnya dengan adanya para jemaah yang ikutan Maulid ini, lalu itu saling bersautan dengan orang yang ingin bersodako. Mm-mm. Ada yang memberi, ada yang menerima di sini. Proses itu terjadi. Ya. Proses sodako itu. Dan bagusnya di daerah kita ini muter di setiap musola-musola. Mm-mm. Hari tanggal sekian di musola ini, pihak musola ini katakanlah yang memberikan sodako, dari mana-mana yang menerima sodako. Iya. Nanti gantian ke musola berikutnya seperti itu, bergantian. Iya. Jadi Begitulah ada momen kultur di silaturahmi. sini. Momen silaturahminya Momen juga. sodako, Betul. tolak ilmu juga, Tolak ilmu juga. nyanjung-nyanjung rasul. Betul, Itu betul. kan acara-acara baik semua. Sebetulnya ya. Membantu Tapi mungkin usaha yang usaha-usaha, dagang, iya. Tukang ya kan? kucai gitu kan. Sekarang sudah tidak. Kucai? Salah satunya adalah tukang kucai sudah sirna. Udah tidak Makanya. ada, udah nggak ada sekarang olahan yang pakai kucai. Bawang Dulu kucai tuh itu. beberapa minggu semuludan tuh tukang kucai Udah berkeliaran? Iya, udah berkeliaran. Berkeliaran di kampung. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Wah, betul, tambah dia iya. tukang kucai. Iya. Betul, 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 betul. Pas di zaman sekarang nggak ada mau kucai, Mak. Tapi memang Ada beda. yang tidak tahu kucai, Mama. Di sana tuh ada yang tidak tahu kucai. Kucai adalah salah satu jenis bawang. Kan? Bawang. Iya, berarti kucai ini sekarang udah nggak ada. udah nggak ada. Udah sudah mulai Ya sirna. mungkin memang pemikiran saya aja apa gimana nih. Sebenarnya saya sendiri untuk sisihan sendiri ini mubazir sebetulnya. Menurut Mama. Ya, mungkin pandangan yang lain mungkin berbeda. Kalau bisa masih memang Besekan aja. besek, artinya bukan besek, Sudah terbungkus rapi. terbungkus rapi lah. Walaupun memang sapiring, jadi tinggal nggak bagikan, Iya. itu kudu aduk. Iya. Itu tradisi sebenarnya. Ya, Tradisi. betul. Karena Apakah sebetulnya bisa tradisi itu bisa dirubah apa enggak, itu tergantung sesepuh. Tapi saya nggak Kalau- setuju, Kalau Mak. itu kan Iya. teknis lah Teknik. katakanlah. Tapi saya nggak setuju, Mak, kalau misalnya kayak gitu. Karena Momen-momen seninya iseng itu ya, ya, momen-momen seninya itu di iseng, situ, Mak. momen-momen iseng untuk ketika plastik dibuka dilemparin batu itu Nah, nggak jadi di sana. nggak Gitu. bakal ada. Atau ketika sudah Jadi- ngariung ada yang iseng bawa ayam kabur gitu kan. Anak kecil kan biasanya sarungnya Iya. gini ya. Itu tidak terjadi proses Nggak bakal seperti itu. bisa, Mak. Momen-momen deg-degan ketika kita udah ngumpul sama orang besar terus dicabut, Nah. disatukan, itu tidak terjadi. Justru Iya. disitulah seninya. Nah, itu hal seperti itu yang membawa kita ke zaman dahulu ya. Karena zaman Serunya. waktu saya kecil itu, Mak, saya pengen cepet-cepet gede biar nggak dicabut. Ya. Setelah gede, Malas ikutan maulud, malah saya malah Iya. nggak pernah ikutan Iya, gitu. karena- Itu kan salah satu, aduh. momen lah. Heeh. Ya intinya walaupun kayak memang kita sibuk apapun, walaupun kita memang tidak bisa menghadiri acara maulid-maulid di kampung kita, bisa di rumah. Bisa. Dengan cara apa saja Dengan cara tadi apa itu saja. ya. Dengan cara baca sholawat, Ya, baca yang penting Al-Quran. baca sholawat tuh Hmm. luar biasa sekali. Bukti mahabbah kita.
Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka aku akan balas 1 kali dibalas 10 kebaikan. Wah, Masya Allah. Nggak kelihatan sih ya. 1 kali baca sholawat dibalas 10 kebaikan. Nggak kelihatan sih ya. Nanti Kak. Iya. Iya, kalau Kenapa sekarang orang-orang malas? Karena tidak kan, ada. Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. justru kalau misalnya kelihatan masjid rame mah. Masjid rame. Orang rame. beriman semua. Iya. Iya, betul. Neraka kosong. Neraka kosong. Kenapa Ya. disembunyikan supaya orang-orang itu mengimani dulu. Betul. Betul. Tentang cinta itu sesuatu hal yang tidak beralasan, Mak. Maksudnya kita cinta terhadap kekasih, terhadap sesuatu itu kita tidak perlu alasan. Kalau kata Sunjoyo Tejo ya. Ya betul, tapi kan kita tahu dulu akan apa yang kita cintai. Dan momen Maulid ini harusnya betul-betul Biar bisa menjadi rangsangan supaya orang-orang kita ini, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad ini, mencintai Kanjeng Nabi. biarpun Wajib. biarpun Itu bukan tidak sunnah tahu lagi ya. loh. Bahkan orang yang mencintai Rasul itu melebihi dari yang lain, itu tidak bisa dikatakan iman. Tidak bisa dikatakan iman seseorang apabila dia lebih cinta kepada yang lain daripada kepada Nabi Muhammad. Astagfirullah. Kalian bisa mencintai orang yang belum tentu menikah dengan kalian. bukan belum tentu Memberikan itu cewek syafaat. asli Dari Facebook. Ya. Kalian bisa mencintai tapi kalian tidak bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang dikhawatirkan kan zaman sekarang itu dia sampai ngefans, idola-idola artis, Tayung, BTS, BTS, itu. dirayakan hari lahir mereka. Iya, astagfirullah. Army itu coba. Ukti. Army apa? Pengikutnya Itu BTS. Oh, Army ngaran. Kayak slang. Oh, Padi mah sobat lah. Coba tuh. Sedangkan kalian tidak mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu SAW yang hingga saat ini kita bisa beribadah dengan Ya. tenang. Apakah BTS akan menjamin kalian? Apakah Tidak BTS akan mungkin. memberikan syafaat? Tidak mungkin. Saya tidak mengatakan ininya ya, esensi daripada BTS-nya? BTS-nya. Kepada Nabi Muhammad pun harus seperti itu. Nah. Kalau bisa lebih. Iya, Lebih. kalau bisa lebih dari Kalau bisa itu. lebih. Makanya ketika rasa cinta lu nggak ada, kari-kari apa bahasa Indonesianya ya? Kira-kira. Bukan. Lu tidak bisa, lu kurang, lu cinta-cintaan doang, cinta di mulut tapi di hati tidak dapat. Harusnya lu merasa ada apa dengan diri gua. Ya, Iya enggak? Hadirilah Maulid Nabi. diri. Bacalah buku-buku tentang Kanjeng Nabi supaya timbul rasa cinta Iya. kita. Jangan main bidah-bidah aja. Kalian chattingan doang nemu cewek dari Facebook, belum tahu itu apakah akun fake atau bukan, tapi kalian bisa mencintai padahal belum tahu. Cinta buta. Iya. Bahkan ini cinta kepada lu udah dijamin. Nah, Terjamin udah di dijamin. dunia dan akhirat. Iya, Selamat budak. Cintailah Cintailah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong eh. Lebih kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad daripada ke bapak kita sendiri, ke anak kita sendiri, ke Ini mama sih. kita sendiri. Harus lebih lah pokoknya. Harus lebih ke Nabi Muhammad. Iya. Sedangkan kalian semua adalah orang-orang yang cinta kepada dunia yang fana ini. Duniawi. Yang hedonisme, Hmm. foya-foya. Foya. Hura-hura. Hura. Sedangkan pada Nabi Muhammad kalian tidak cinta. Pesan terakhir dari Mama Oke. kepada anak muda di zaman sekarang ini, bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat dan Oke. cinta kepada Nabi Muhammad Jadi SAW. kepada anak-anak muda khususnya, sebenarnya bukan anak muda aja ya. Ya. Semua. Tapi yang butuh anak muda. Anak muda, oke. Anak muda zaman sekarang nih yang udah gak pernah ngaji nih, udah gak pernah mau ikut-ikutan Maulid Nabi nih. Intinya kalian harus cinta kepada Nabi Muhammad dengan bentuk apapun, dengan bukti apapun. Tunjukkan bahwa kalian itu cinta kepada Nabi Muhammad. Toh itu dengan pembacaan berjanji, dengan pembacaan sholawat, dengan pembacaan syibtuduro. Intinya di acara maulid itu kalian harus tetap mengikuti. Sesibuk apapun kalian harus tetap menjaga tradisi-tradisi yang ada di wilayah kita, khususnya maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita itu menghilangkan tradisi tersebut, apalagi sampai mengharamkan, membid'ahkan maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cinta itu kita selalu tuntut. Cintamu hanya diomong doang, butuh bukti. Ya. Dengan berakhirnya closing statement atau himbauan Dari Mama Mama ini, Umang. maka berakhir juga pembincangan kita saat ini. Dan Jadi ya, cukup akhir- sekian cukup dari terima kasih. episode Kempot edisi Iya dong, edisi beragama. agama. Edisi beragama ini. PHBI. PHBI. Perayaan hari besar. Perayaan hari besar Islam ini. Ya.
edisi perayaan Hari Besar Islam. Untuk itu, akhirul kalam saya Haji Iman yang belum pernah ke Mekah, lalu ada Adang Kucai. Adang Kucai yang sudah mulai agak sirna, dan sebelah kiri saya ada Al-Fakir Umangs. Al-Fakir Umangs mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.